Shalom, saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Indri, Injil dan Inspirasi hari ini. Semoga Anda menyambut dan menjalani hari ini dengan penuh syukur dan sukacita dan selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Indri hari ini akan dibawakan oleh Pastor Fius Octavianus, seorang imam projo atau imam diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang menjalani tugas pelayanan di Paroki Santo Yusuf Si Pekerja, Gotong-Gotong, Makassar. Mari saudara-saudari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali dalam vlog rohani bersama saya Pastor Fius Octavianus dari Keuskupan Agung Makassar. Pada kesempatan ini 17 Juni, bacaan pertama dan bacaan kedua, bacaan Injil berbicara tentang regenerasi kita. Tentu kita sebagai orang tua mempunyai cita-cita, seperti doa seorang tua selalu mengatakan, semoga anak-anak saya di kemudian hari menjadi generasi yang dapat diandalkan, membanggakan orang tua dan terlebih membanggakan Tuhan sebagai yang dipuja. Kalau kita membaca salah satu postingan dari salah satu ahli geodemografi, Mike Grindel, yang sangat terkenal itu, mau mengatakan bahwa era zaman sekarang yang paling penting adalah yang disebut generasi alfa, bukanlah generasi milenial. Generasi alfa itu lebih modern daripada generasi milenial. Maka anak-anak yang lahir di zaman sekarang ini akan disebut generasi alfa. Maka mereka akan disebut generasi A, B, C, dan seterusnya nanti. Maka generasi Z itu sudah selesai. Generasi alfa yang mulai. Tapi pertanyaan sekali lagi, apa yang kita wariskan untuk generasi kita yang akan datang? Harta, kekayaan, kecanggihan yang kita miliki, ilmu pengetahuan kita. Yang paling penting adalah iman, kepercayaan, dan kebiasaan seorang Kristen. Suatu ketika saya mengunjungi satu keluarga dan diajak untuk makan malam bersama. Yang menarik bahwa ternyata dalam keluarga itu ada kebiasaan untuk bergiliran membawakan doa makan. Maka yang membawakan doa makan adalah si bungsu yang masih kecil, yang baru berusia sekitar 10 tahun. Dan dia boleh mendoa makan. Dan selesai makan, kemudian masih ada doa bersama, doa makan setelah makan bersama, dan dibawakan oleh anak yang kedua. Begitu seterusnya dari kebiasaan dalam rumah tangga itu menjadi kebiasaan dan terus-menerus diwariskan. Bukankah kita sebagai orang-orang Katolik juga menghendaki anak-anak kita itu mempunyai kebiasaan rohani yang hebat? Bacaan hari ini memberikan kita gambaran bagaimana regenerasi itu sangat penting dalam hidup ini. Jangan sampai seperti pengalaman suatu waktu saya didatangi oleh satu keluarga yang menangis terseduh-seduh. Saya tanya, kenapa Bapak, Ibu kok menangis bersamaan? Begini Pastor, anak saya sekarang ada di rumah rehabilitasi. Kenapa? Karena kedapatan menggunakan narkoba. Kesedihan, putus asa, kehancuran hati seorang tua itu terjadi di sana. Mengapa? Karena melihat generasi penerusnya tidak dapat diandalkan lagi, tidak dapat dibanggakan lagi. Siapa yang salah? Keluarga menjadi gereja kecil, menjadi andalan untuk mengembangkan, meneruskan, mewariskan yang paling baik dalam hidup ini. Sama ketika orang berkata kepada saya, Pastor, untuk apa dibaptis anak-anak? Biarkan dia menjadi dewasa nanti, baru dia bisa memilih haknya. Karena ketika kita membaptis dari kecil, kita melanggar hak asasi anak itu untuk memilih agamanya. Saya bilang, oke, baik, Bapak sekarang biarkan anak itu jangan beri dia makan. Biarkan dia cari sendiri apa yang menjadi kesukaannya. Biarkan dia, jangan disuap. Oh jangan, tidak bisa Pastor, karena dia masih bayi.
Dia tidak tahu mana yang baik, mana yang benar untuk dimakan. Sama. Hidup iman anak kita. Kita yang melihat mana yang terbaik untuk anak itu, maka kita beri nutrisi rohani yang baik. Bacaan pertama hari ini dari kitab kedua Raja-Raja pasal 2 tentang Elia, nabi besar itu mengkader Elisa sejak semula. Mengikuti perjalanannya, mengikuti apa yang dilakukannya, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Elia, melihat bagaimana Allah berkarya, bagaimana Elia tergantung dari kuasa Allah. Elia mengajarkan, mewariskan, menuntun, memperlihatkan apa yang harus dibuat untuk menjadi nabi yang besar. Dan akhirnya Elisa mewariskan sungguh-sungguh kehebatan Nabi Elia. Elisa mendapatkan berkat kuasa sepenuhnya. Apa yang dimiliki oleh Elia, itulah warisan yang paling mulia. Dan bacaan Injil, bacaan kedua hari ini, Yesus memberikan gambaran kepada orang-orang Yahudi. Ada 3 pilar kebiasaan orang Yahudi yang baik, tetapi cara pelaksanaan dan pewarisannya kurang baik dan kurang bijaksana. Yang pertama dikatakan, ketika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, berdoalah kepada Bapamu. Ini yang kita wariskan kepada generasi kita juga. Adakah kebiasaan doa makan bersama dalam rumah tangga? Ataukah kita makan sendiri-sendiri? Suatu ketika, saya kebetulan di ruang tamu satu keluarga. Tiba-tiba anaknya datang pulang sekolah dan teriak, "Mama, saya mau makan." Ambil sendiri di belakang, kau sudah besar, kau sudah sekolah, ambil sendiri. Ibunya bikin apa? Lagi menonton sinetron, lagi menangis untuk mendengarkan sinetron, melihat sinetron yang menyedihkan itu, sinetron Korea. Ibu-ibu kan lagi senang, siapapun sekarang anak-anak muda senang dengan sinetron Korea. Nah, ketika ibu itu sedang asik menonton, anaknya sibuk untuk makan di belakang, apa yang terjadi? Semuanya sibuk dengan kesendiriannya. Sang suami pulang dari kerja juga kelaparan, katakan ambil sendiri di belakang. Masing-masing orang sibuk dengan dirinya sendiri dalam keluarga itu. Apa yang terjadi? Semuanya pun kehidupan mereka sendiri-sendiri. Kehidupan rohani morat-marit, kebiasaan mereka juga morat-marit, dan begitu banyak hal yang membuat keluarga itu tidak dapat diandalkan. Yang kedua, setelah mereka mempunyai kebiasaan doa bersama, dikatakan mereka berpuasa. Orang-orang Yahudi ini bukan berpuasa dengan sungguh-sungguh dari hatinya, tetapi untuk dilihat orang. Maka akhirnya Yesus menegur mereka, jika engkau berpuasa, biarkanlah puasamu itu hanya Allah yang tahu. Kemudian setelah Anda berpuasa, maka Anda mempunyai keprihatinan untuk sedekah kepada orang lain. Terutama di tengah pandemi sekarang ini. Begitu banyak cara, kesempatan Tuhan berikan kepada kita untuk menyalurkan sedekah, kasih, cinta, uluran tangan, persembahan kasih dari diri kita sendiri. Apa kita memanfaatkannya? Ini tugas kita bersama. Rajinlah berdoa, rajinlah berpuasa, dan hasil puasa itu sedekahkan kepada sesama. Biasa orang mengatakan, "Pastor, kitab suci mengatakan tidak baik jadi orang kaya. Kalau orang kaya itu susah masuk surga." Saya bilang tidak. Semakin Anda kaya, semakin mudah masuk surga. Bagaimana caranya, Pastor? Padahal kitab suci mengatakan bahkan banyak menyinggung bahwa orang kaya susah masuk surga. Tidak. Harta bisa kita bawa masuk surga. Bagaimana caranya membawa harta masuk surga? Jangan bawa sendiri. Titip pada orang-orang lain. Titip pada tetangga, titip pada orang miskin, titip pada janda-janda yang membutuhkan bantuan, titip pada orang kelaparan, titip pada orang yang susah. Harta semakin banyak itu sangat membantu untuk menjadi penghuni surga. Tetapi jangan bawa sendiri. Jangan kuasai sendiri. Titip pada orang lain, dan orang lain itu yang membawakan Anda ke surga. Orang selalu mengatakan harta tidak dibawa ke surga. Siapa bilang?
Harta dibawa ke surga, tapi tidak bisa kalau kita bawa sendiri. Harus kita titipkan pada orang lain. Tolong ya, orang miskin, saya berikan kau kekayaanku. Pakai ini. Itu cara kita membawa harta kita ke surga. Bukan bawa sendiri, tetapi harta itu mendukung kita untuk sampai ke surga. Caranya, bagikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan cara itu Anda menitipkan harta Anda kepada orang lain. Dan orang lain yang membawa harta Anda ke surga. Dengan demikian, harta dibawa ke surga. Memang kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, kita kumpulkan harta untuk diri sendiri, harta tidak membawa kita ke surga. Tetapi kalau kita titipkan kepada orang lain, harta membawa kita ke surga. Kita membawa harta juga ke surga. Saudara-saudara terkasih, maka pada hari ini, tugas kita pertama adalah bagaimana generasi kita wariskan yang terbaik. Seperti Elia mewariskan yang terbaik untuk Elisa. Dan warisan yang paling baik adalah harta rohani. Tuhan, iman kita, kebiasaan rohani kita, kebiasaan Kristiani kita. Doa bersama dalam keluarga, ajari anak-anak untuk berdoa bersama, titipkan kebiasaan rohani pada diri anak-anak, ajari anak-anak untuk berpuasa sejak dini. Dan yang terakhir, harta membawa kita ke surga dengan cara dititipkan pada sesama yang membutuhkan. Maka harta membawa kita ke surga ketika harta itu kita titipkan pada mereka yang juga membutuhkan. Maka saudara-saudara terkasih, saya Pastor Fius mengajak kita semua, pikirkan warisan yang terbaik untuk anak-anak Anda. Berikan warisan yang paling berharga kepada anak-anak Anda. Dan warisan yang paling berharga adalah iman, kebiasaan rohani. 3 nasihat Yesus. Ajari keluarga untuk berdoa bersama, ajari keluarga untuk berpuasa bersama, dan titipkan harta Anda kepada sesama yang membutuhkan, dan harta itu membawa Anda ke surga. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Amin. Saudara dan saudari, demikianlah Injil dan inspirasi hari ini. Atas nama kita semua, saya Pastor Eltus Mali ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Fius Octavianus. Semoga Pastor tetap sehat, sukacita, dan selalu diberkati, dan dengan demikian menjadi berkat bagi umat yang dilayani, khususnya umat di Paroki Santo Yusuf si Pekerja Gotong-Gotong. Dan saudara-saudari, selamat beraktivitas, salam sehat, bebas corona, dan silakan Anda meneruskan renungan ini bagi sesama saudara seiman di dalam komunitas ataupun kerukunan di mana Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.